Pembalasan dendam jadi plot cerita yang sering dipakai buat nambah pengembangan karakter di cerita anime ataupun manganya. Hanya kadang sebagai pembelajaran buat yang nonton kalau balas dendam itu gak baik, para karakter tersebut malah kagak pernah kesampean buat balas dendam. Sama kayak para karakter yang bakal gue sebutin di sini. Nomor 1, Thorfinn dari cerita Vinland Saga. Jadi kan pas umurnya masih 6 tahunan, babenya si Thorfinn tuh dibunuh depan matanya sama kapten perompak bernama Askeladd. Si Thorfinn juga waktu itu sadar diri, sekalipun naruh dendam yang teramat dalam dan pengen ngebunuh si Askeladd pakai tangannya sendiri, doi gak bakal bisa ngelawan si Askeladd yang fisik sama kekuatannya aja orang dewasa. Nah dari situ gilanya si Thorfinn ini malah minta diajak jadi perompak juga, sekalian ngelatih fisiknya di bawah naungan si Askeladd. Entah apa yang masuk ke pikiran si Askeladd, doi malah ngiyain aja. Tapi pas nginjek umur 17 tahun, si Thorfinn ini malah gagal balas dendam gara-gara si Askeladdnya malah mati duluan dibunuh orang lain. Nomor 2, Jonathan Joestar dari cerita JoJo's Bizarre Adventure. Bapaknya dibunuh sampai keluarganya hancur. Si Jonathan ini ngerasa dendam banget sama saudara angkatnya yang bernama Dio. Nah, berhubung si Dio ini berubah jadi vampir, doi dibunuhnya juga susah banget. Sampai kemudian mereka berdua ngelakuin final battle, sampai kepala si Dio berhasil si Jonathan penggal. Pas dikira udah mati, ternyata si Dio ini masih hidup, biar tinggal kepala doang. Udah gitu malah ngebunuh si Jonathan. Nomor 3, Shoto Todoroki dari cerita My Hero Academia. Hidupnya sedari kecil disengsarain sama bapak kandungnya sendiri. Ibunya bahkan sampai masuk rumah sakit jiwa gara-gara tuntutan suaminya itu buat ngehasilin anak dengan kekuatan ngelampauin hero nomor 1. Nah, setelah si Todoroki masuk Akademi Hero, niat awalnya sih Do itu pengen banget balas dendam ke babehnya tadi. Tapi gara-gara ceramahan The Power of Friendship dari temennya, si Todoroki pada akhirnya malah taubat. Nomor 4, Bishamon Ten dari cerita Noragami. Nih cewek tuh nyalahin mulu satu dewa bernama Yato gara-gara tuh dewa ngebunuh semua anak buah si Bishamon. Tapi kenyataannya si Bishamon Ten ini sendiri yang jadi penyebab kenapa anak buahnya itu dibunuhin. Tapi berhubung sebagai cewek egonya gede banget, jadinya Doi kagak mau nyalahin diri sendiri dan lebih milih nyalahin dewa Yato yang padahal nyelamatin si Bishamon. Dari dulu Doi itu pengen banget ngebunuh si Yato atau minimal bikin hidupnya makin sengsara. Setelah diselamatin lagi untuk kedua kalinya, pada akhirnya si Bishamon sadar diri dan gak jadi balas dendam. Nomor 5, Tenya Ida dari cerita My Hero Academia. Si Ida ini kan punya respect yang gede banget sama kakaknya. Pas kakaknya itu kalah terus masuk rumah sakit, si Ida ini malah kebakaran jembut dan pengen ngebalasin dendam kakaknya, ngalahin villain yang udah bikin kakak yang Doi hormatin koma. Mending kalau menang. Lah ini si Idanya aja hampir aja dibikin ikutan koma juga.
お前は弱いな。 Nomor 6, Obito Uchiha dari cerita Naruto. 今のオビト Dari umur belasan tahun, Doi ini udah ngerancanain segala macam cara demi ngebalasin dendam cewek yang jadi gebetannya, yaitu Shirin, yang mati gara-gara perseteruan di antara shinobi. Nah, si Obito ini tuh pengen nyiptain dunia di mana shinobi kagak ada, sama perseteruan juga kagak ada. Cuma caranya, ya Doi kudu ngejebak semua manusia di bumi masuk ke ilusi abadi bernama Mugen Tsukuyomi. Ngenesnya, si Obito ini malah kegoda sama buayan manis mulut si Naruto, ngebacotin soal the power of Nakama, sampai akhirnya kagak jadi balas dendam. Kakashi wa jama da. Koko ni oite iku yo. Kore wa Kanwei. Sugu ni kun ja ne zo. Nomor 7, Trafalgar Law dari cerita One Piece. Omae ga ope ope no mi o kutte nigeta koto mo. バンクハザードで俺に牙を向き、今ここにいることも。 Secara teknis, dendamnya sama si Doflamingo emang berhasil dibalasin si Luffy sampai keluarga Don Quixote-nya bubar. Tapi niat awalnya sih si Law yang pengen turun tangan sendiri. Tapi malah kalah, terus tangannya putus dan kagak bisa lanjut gelut ngelawan si Doflamingo. Alasan dendam si Law sih gara-gara si Doflamingo tuh udah ngebunuh orang yang jadi mentor sekaligus panutan si Law. Nomor 8, Eren Yeager dari cerita Attack on Titan. Niatnya pengen ngancurin seluruh dunia gara-gara si Eren muak sama semua orang yang udah rasis ke bangsa Eldia. Sayangnya rencana si Eren buat ngebasmi orang-orang rasis tersebut justru malah digagalin beberapa orang dari bangsa Eldia sendiri, yang gak lain gak bukan teman-temannya si Eren. Ya apesnya si Eren mati tinggal kepala doang, dan niat balas dendamnya cuma jadi angan-angan. Nomor 9, Makabe Masamune dari cerita Masamune Kuno Revenge. Pengen balas dendam ke cewek yang udah nolak cintanya pas masih bocah. Gara-gara body si Masamune tuh gendut. Doi pengen bikin cewek bernama Adagaki Aki tersebut ngerasa malu di depan semua orang dengan cara nolak cintanya juga. Berhubung sekarang body si Masamune tuh udah fit banget, dan Doi berniat bikin si Aki jatuh cinta ke dirinya. Judul ceritanya aja balas dendam si Masamune. Kenyataannya si Masamune ini masih baper sama si Aki dan kagak tahu kejelasan balas dendamnya bakalan gimana. Nomor 10, Frieza dari cerita Dragon Ball. Entah udah berapa kali si Frieza nyoba ngebunuh si Goku, entah itu dengan cara ngeinvasi bumi ataupun duel 1 lawan 1. Si Frieza tetap gagal. Pernah si Frieza ini sebenarnya berhasil ngancurin bumi. Apes, si Whis yang jadi malaikat di dunia Dragon Ball malah ngemuter balikin waktu lagi dan bikin perbuatan si Frieza digagalin sebelum bumi hancur. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, kalau lu pengen nambahin karakter siapa lagi yang ngebet balas dendam tapi kagak kesampean, silakan lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Dan jangan lupa subscribe. Bye!